Kak Erlin. Oke, makasih Kak Erlin. Sama-sama. Oke, have fun ya hari ini. Oke teman-teman, udah 68 orang. Mungkin yang belum bergabung bisa secepatnya ya gabung ya. Oh iya, satu, saya lupa kan. Eh, Perkenalan dulu kali ya. Mungkin kalau saya ngomong terus ternyata pada nggak kenal nih. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Florencia Ersa Kurnia Putri Sigalingging, atau biasa dipanggil Ersa, ERSHA, dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana. Oke, salam kenal ya teman-teman semua. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa panggil aja Ersa gitu kalau ketemu di jalan atau apa gitu. Karena salah satu manfaat webinar ini adalah supaya kita nambah temen juga ya teman-teman dari UKDW, dari UGM gitu. Oke teman-teman, selamat datang ya untuk yang baru join. Kak Ersa cari jodoh, aduh, jangan dibuka kartunya dong kamu Nick nih. Aduh. Tapi boleh juga ya teman-teman, nih mungkin ada kaum-kaum jomblo yang mencari teman hidup serius banget ya. Oke, selamat datang ya teman-teman yang baru bergabung. Halo teman-teman dari UGM, UKDW. Selamat datang di Microbiome Creation Food Product TMPN Sauerkraut. Halo. Oke, di sini pembicara kita udah ada yang bergabung. Ada Ibu Dinar dan ada Mas Awi. Untuk Ibu Sri Wedastari kayaknya belum bergabung ya. Oke. Oke teman-teman, mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi aja kali ya sambil tunggu teman-teman yang lain join. Kita mau ngobrol sama siapa lagi ya nih? Mungkin sama Kak Sahla sebagai ketua pelaksana kegiatan kita hari ini. Hadir Kak, gimana nih? Oke, halo Kak, bisa perkenalan dulu Kak. Siapa tahu ini kan ada yang belum kenal, terus di-sharing coba Kak sedikit tentang acara kita hari ini. Oh iya, perkenalkan kakak-kakak semua, selamat pagi. Nama saya Hazana Insyita Sahla, saya dari Mikrobiologi Pertanian 2019. Sharing kegiatan ini nggak boleh dong Kak, biar pada penasaran nanti gimana ini, jangan dikasih tahu Oke, dulu. jadi dirahasiakan dulu ini ya Kak. Iya. Oke, gimana nih Kak? Rasanya nih udah mau mulai nih Kak. Apa udah deg-degan belum nih? Deg-deger. Oke, tapi udah semangat ya Kak? Siap ya? Semangat dong, semangat. Oke. Oke, terima kasih Kak Semangat Sahla juga semangatnya. nih. Oke. Oke. Hmm. Halo selamat datang teman-teman yang baru gabung. Oke, lumayan udah 72 ya. Halo Kak Roynet. Kak Roynet mau sharing juga? Boleh Kak, open mic-nya. Kak Roynet nih dari UKDW ya Kak? Boleh Kak, kalau mau sharing. Halo, Kak Roy? Halo, halo. Halo Kak. Halo, boleh Halo. perkenalan Kak sama alasannya kenapa mau ikut webinar ini? Oke, perkenalkan nama saya Roy. Saya mahasiswa biotek UKDW angkatan 2018. Oke. Alasan saya join mikrobiologi emang karena tertarik sama mikrobiologi, walaupun belajar mikrobiologi di kampus juga ribet sih, tapi pengen aja belajar lagi. Kayak gitu. Mungkin belajar sama teman-teman yang seumuran, kayak teman-teman mahasiswa mungkin lebih enak mungkin. Kayak gitu, jadi coba ikut aja kayak gitu. Oke, nanti ditunggu ya Kak Roy pertanyaan-pertanyaannya ya. Puji Tuhan kalau ada ya. Oke Kak Roy, semangat. Terima kasih. Oh ya nih mau menyampaikan sedikit ada titipan untuk Ibu Dinar. Mohon maaf Ibu, ini ada titipan dari dosen kami Pak Kukuh. Katanya titip salam untuk Ibu Dinar begitu ya Ibu. Ibu Dinar, boleh sekalian open mic Bu? Oh, Iya Pak Bu. Di ini ya di UKDW ya? Iya Bu, betul Bu. Iya katanya titip salam. Oke. Mungkin bisa sekalian Ibu, mungkin sebelum mulai bisa sharing sedikit Bu.
Ibu Sharing apa nih? dari dosen bioteknologi Unisa ya, Ibu. Iya. Oke. Oke. Ini teman-teman salah satu pembicara kita nanti, Bu Dinar, nanti akan membawakan materi tempe ya, Ibu. Iya. Autor kita. Iya, oke. Oke, nanti udah nggak sabar nih, Bu. Saya mau lihat penyampaian materinya. Oke, semangat Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman. Udah 74 orang. Udah 74 orang. Oke. Siapa lagi ya yang kita mau ajak ini? Oh, mungkin dari ini ya, dari Divisi SDM BMF Bioteknologi. Kakak Monik. Halo Kakak Monik. Halo. Ah, ini dia salah satu pemrakarsa juga acara kita hari ini. Kak Monik. Oke, silakan Kak Monik coba perkenalan sedikit nih buat mungkin terutama teman-teman dari UGM ya yang belum kenal mungkin. Silakan Kak Monik. Halo, saya Monika Claudia dari Divisi SDM BMF Teknologi PTW. Saya kebetulan koordinatornya. Tidak, itu aja. Gitu. Kamu nih gimana nih kamu nih kok tiba-tiba kepikiran nih collab sama UGM terus bikin webinar nih. Aduh, kayak seru banget ini. Ide yang sangat luar biasa ini loh Kamu nih. Aduh, gimana ya? Itu ceritanya tuh ya ditawarin, mau nggak apa kayak gabung collab. Terus saya rasa juga nggak apa-apa sih, kita saling menguntungkan satu sama lain juga. Terus kayak menambah relasi juga buat kedepannya gitu kan, buat gantian selanjutnya juga kayak kerjasama lagi nanti kayak gitu. Oke. Jadi lahirlah acara kita pada pagi hari ini ya Kak. Iya benar banget. Oke. Oke, terima kasih Kak Monik. Semoga acara kita hari ini lancar ya. Terima kasih Kak Monik. Nah, Oke. Oke teman-teman, udah 9.12 nih. Masih ada beberapa yang belum gabung. Mungkin aku tidak bosan mengingatkan teman-teman untuk ajak teman-temannya yang belum join. Silahkan disuruh join supaya kita bisa mulai nanti tepat waktu ya. Oke, nanti kita akan mulai acaranya dan hari ini teman-teman acara Microbiome Creation Food Product Tempe and Sauerkraut akan dipandu oleh moderator dari Mikrobiologi Pertanian UGM. Perkenalkan ini ada Kakak Robertus Hudi Utomo atau biasa dipanggil Kak Hudi dari Mikrobiologi Pertanian UGM 2019. Kak Hudi ini merupakan Mister Mikrobiologi 2019 dan juga merupakan staf khusus keilmuan permahami serta staf khusus unit penalaran ilmiah interdisipliner UGM. Nah, selain itu Kak Hudi ini menerima beberapa penghargaan, salah satunya adalah Karya Terbaik 1 Universitas Indonesia Biologi Festival dan Karya Terbaik 2 Microbiology Competition Awards. Oke, coba sebelum kita mulai kita ngobrol dulu ya Kak Hudi. Halo Kak Hudi. Halo Kak Ersa. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Kak Hudi? Semangat untuk hari ini? Semangat pastinya dong. Baik. Udah siap ya Kak untuk memandu webinar kita hari ini? Siap. Oke. Mungkin boleh share sedikit Kak, ini Kakak dari mikrobiologi ini berarti udah berapa tahun Kak di minat studi ini Kak? Oke, karena saya masuknya angkatan tahun 2019, jadi mungkin baru 1 tahun ya, 1 tahun lebih sedikit karena sekarang lagi menjalani semester 3 di tahun kedua. Oke. Berarti memang tertarik ya Kak di bidang mikrobiologi ini ya Kak? Iya, tentu. Jadi tertarik di bidang mikrobiologi dan juga pertanian. Oke, siap. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar bareng, agak sharing juga tentang tempe dan sauerkraut. Nanti sauerkraut juga akan dibawakan oleh Mas Awi dari alumni mikrobiologi pertanian UGM juga. Ini juga menarik ya teman-teman, kayak pribadi aku sendiri juga belum paham banget ini. Jadi teman-teman harus menunggu nih materi kita hari ini, menarik banget tentunya. Oke.
supaya kita bisa langsung memulai, mungkin aku serahkan langsung ke moderatornya, kepada Kakak Hudi. Waktu dan tempatnya kami persilahkan ya Kakak. Terima kasih. Selamat pagi dan salam untuk kita semua. Terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada saudara-saudari sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara Microbiome Creation Food Product, Tempe dan Circuit persembahan Minat Studi Mikrobiologi Pertanian Universitas Gadjah Mada dan BEM Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana. Adapun rangkaian acara kita pada pagi hari ini adalah pembukaan, penyampaian materi, dan sesi diskusi serta penutup. Pada acara kita pagi hari ini terdapat 2 topik pembahasan yang sangat menarik nih saudara-saudari sekalian terkait Microbiome Creation Food Product. Yang pertama adalah tempe dan yang kedua adalah sorghum. Adapun pembicara kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh sosok yang sangat inspiratif nih saudara-saudari sekalian. Langsung saja kita perkenalkan untuk materi Microbiome Creation Food Product yang pertama, tempe akan dibawakan oleh Ibu Dinar Mindrati Fardani, Sarjana Pertanian Master Biotek, sebagai author pembicara kita pada hari ini. Beliau merupakan dosen UNISA, Research Assistant Field Science Center Plant Production Science Ibaraki, Jepang, berpengalaman pada riwayat pekerjaannya, dan berpengalaman dalam bidang penelitian, salah satunya dalam riset S1 dan S2-nya mengenai bakteri penambat nitrogen pada tanaman. Serta pada pagi hari ini ada co-author juga oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Wedastri Master Science. Beliau merupakan dosen mikrobiologi pertanian Universitas Gadjah Mada, konsultan pada PT Bina Agro Seni Mandiri dan PT Biotek Citra Kreasi yang tentunya memiliki berbagai pengalaman yang menarik. Namun pada pagi hari ini Ibu Weda disayangkan tidak dapat hadir sehingga ia bertindak sebagai co-author yang melengkapi author kita pada pagi hari ini, Bu Dina. Nah, selain itu, untuk materi Microbiome Creation Food Product yang kedua, akan dibawakan oleh Mas Muhammad Abdul, Sarjana Pertanian. Beliau merupakan lulusan Mikrobiologi Pertanian Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019, pemenang juara favorit BioArt Energy 4, dan pemenang karya favorit pertama BioArt Energy 5 yang tentunya memiliki pemahaman yang baik pada bidang terkait. Wah, sangat menarik nih ya pembicara kita pada pagi hari ini, saudara-saudari sekalian. Baiklah, untuk itu langsung saja nih kita sambut untuk materi yang pertama, Microbiome Creation Food Product Tempe, yang akan disampaikan oleh Ibu Dinar Mindrati Fardani, Sarjana Pertanian Master Biotek. Kepada Ibu Dinar, kami persilahkan. Halo Ibu Dinar, selamat pagi. Selamat bergabung, Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya pagi ini. Pagi ini saya akan menyampaikan sedikit paparan tentang fermentasi tempe dengan substrat campuran. Jadi sebenarnya pagi ini yang akan memberikan paparan adalah Bu Sri Wedastri, tapi karena beliau pagi ini tidak berhalangan hadir, maka saya yang menggantikannya. Mungkin teman-teman di sini semuanya pasti sudah pernah ya makan tempe dari kecil, mungkin sampai sekarang mungkin sudah sampai entah berapa kali makan tempe. Nah, pagi ini saya akan sedikit memberikan informasi paparan lah tentang bagaimana cara pembuatan tempe dan seluk-beluk tempe. Dalam proses pembuatan bahan pangan, di sini khususnya adalah tempe, di sini proses yang sangat berperan adalah proses fermentasi. Tapi untuk kali ini kita hanya akan membahas tentang proses fermentasi substrat padat, karena
sebenarnya selain fermentasi substrat padat yang bisa digunakan untuk proses fermentasi, juga dapat berlangsung pada substrat cair. Untuk contoh produk fermentasi substrat padat di sini bisa dilihat ada keju, ada tahu, ada tempe, kemudian ada oncom, ada tape. Nah, sebenarnya proses fermentasi bahan pangan ini tujuannya apa sih? Jadi proses fermentasi bahan pangan ini bertujuan untuk meningkatkan asupan makanan atau food intake ke dalam tubuh, kemudian untuk menambah variasi rasa, jadi masyarakat bisa memilih rasa memilih rasa yang disukai berdasarkan yang disukai, kemudian menambah nilai nutrisi makanannya. Jadi untuk proses fermentasi ini banyak dibuktikan dari berbagai penelitian bahwa makanan hasil fermentasi itu banyak mengandung banyak terjadi perubahan komposisi asam amino, kemudian ada peningkatan kadar protein, kemudian peningkatan gula reduksi seperti itu. Jadi banyak manfaat sebenarnya dari makanan fermentasi. Kemudian jika bicara tentang tempe, di sini saya hanya akan sedikit menggali tentang sejarah tempe yang ada di Indonesia. Kalau tempe itu seperti yang kita lihat, seperti yang kita tahu ya sampai saat ini, tempe kan berasal dari kedelai. Dia bentuknya kompak karena dia diselimuti oleh miselium dari jamur Rhizopus oryzae. Kemudian sampai saat ini yang paling populer istilah tempe kedelai ya tempe, tapi untuk bahan makan lain yang difermentasi oleh jamur Rhizopus itu walaupun non kedelai namanya juga tetap tempe. Ketika digoreng, tempe itu rasa dan teksturnya itu seperti daging. Jadi ada istilahnya dia meat analog atau daging yang menyerupai daging. Jadi bukan hanya tekstur dan rasanya saja, tapi juga kadar proteinnya ternyata juga mirip dengan atau setara lah dengan daging. Sebelum dimasak, jadi tempe kedelai itu memiliki kadar protein 19,5% protein jika dibandingkan dengan hamburger yang hanya 17,9%. Kemudian walaupun sampai saat ini kalau di luar negeri itu sebenarnya sudah banyak sekali yang memproduksi tempe, tapi originnya tetap dari Indonesia ya. Sejak tahun 1800 tempe diproduksi sendiri, originnya adalah dari Indonesia. Ini adalah kedelai yang biasanya digunakan untuk pembuatan tempe. Saya yakin yang di Indonesia juga kedelainya sama seperti ini yang kecil-kecil. Karena jadi selama saya studi di Jepang, karena di Jepang harga tempe itu sangat mahal, jadi saya sama suami berusaha untuk gimana caranya kita bisa membuat tempe sendiri karena mahal dan bisa juga untuk menambah uang jajan. Jadi kami berusaha untuk bisa membuat tempe sendiri. Dari sekian banyak jenis kedelai yang ada di Jepang yang rasanya, teksturnya, taste-nya itu mirip dengan yang ada di Indonesia, itu kedelai yang ini. Kedelai dari Cina ya. Kalau di Indonesia mungkin kedelainya juga sama dari Cina atau dari Amerika mungkin ya. Kemudian ini adalah proses pembuatan kedelai. Jadi maaf saya tidak menyiapkan video, saya harap bisa dimengerti hanya dengan diagram air seperti ini. Jadi untuk pembuatan tempe, awalnya itu kedelai itu direndam selama 1 malam sekitar 12 jam. Kemudian setelah direndam selama 12 jam, kedelai direbus selama kurang lebih 15 menit. Setelah direbus, baru dilakukan proses penghilangan kulit dari biji kedelai. Kalau
Di Indonesia mungkin kalau secara tradisional banyak yang menggunakan kaki ya, diinjak-injak gitu. Sebelum ada mesin loh ya, sebelum ada mesin. Secara tradisional kebanyakan seperti itu pakai kaki, karena waktu itu saya coba pakai kaki, walaupun saya pakai apa ya itu ya istilahnya, kaos kaki plastik gitu, tapi itu malah justru lebih capek daripada dipukul-pukul seperti ini. Jadi kami inisiatif pakai kayu seperti ini untuk menghilangkan kulitnya. Kemudian setelah proses penghilangan kulit kedelai ini sangat penting ya ini. Dia kulitnya harus hilang, proses penghilangan ini harus dihilangkan secara sempurna ya, paling nggak sekitar 90% kulitnya dihilangkan, karena ini sangat mempengaruhi pada tekstur dan rasa. Ketika dia ada lebih banyak kulit yang tertinggal, dia memang teksturnya akan lebih lembut, akan lebih empuk, tapi untuk rasanya dia ada aftertaste-nya, ada pahit-pahitnya gitu. Kemudian setelah kedelainya bersih, direbus kembali selama 15 menit. Setelah direbus 15 menit, ini dikeringkan. Kalau saya di sana pakai dikeringkan ya, dikeringkan di tray seperti ini, dikeringkan sampai suhunya menurun. Paling optimal ada pada suhu 40 derajat. Kalau dulu saya ini harus tepat ya 40 derajat, atau kalau enggak ya 40, 30, ya sekitar 40 derajat lah. Jangan sampai terlalu panas atau jangan sampai terlalu dingin. Nanti bakterinya kalau enggak mati ya tidak bisa berkembang karena suhunya tidak mendukung. Baru setelah mencapai suhu yang optimal, baru dilakukan inokulasi ragi tempenya. Setelah dilakukan inokulasi, baru di-cooling down lagi, didinginkan lagi. Setelah uapnya hilang, baru dilakukan packaging dan diinkubasi selama kurang lebih 3 hari atau sampai miselianya menyelimuti si kedelai. Ini diinkubasi dalam suhu ruang 28-30 derajat. Ini bahan-bahan yang diperlukan, ada panci besar untuk merebus, kemudian ini hanya alternatif saja ya, wood stick, karena tidak ada alat yang lain. Jadi sebenarnya pakai tangan pun bisa, tapi itu sangat melelahkan sekali kalau misalkan membuat tempenya itu sampai 3 kilo, 10 kilo, itu sangat melelahkan sekali ya. Jadi sebenarnya pakai tangan bisa. Kemudian ada tray, di sini tray digunakan untuk mengeringkan. Kalau di Indonesia mungkin lebih mudah pakai tampah ya, itu lebih mudah karena dia nanti tidak terlalu banyak, tidak terlalu tinggi, jadi permukaannya bisa lebih rata dan lebih cepat kering. Jadi kalau misalkan pakai tray yang agak tinggi seperti ini, nanti kedelainya harus dipulak-balik. Jadi dingin suhunya itu antara suhu yang di paling atas, yang tengah sama yang bawah itu dinginnya berbarengan. Kemudian ada tray satu lagi untuk inkubasi, kemudian ada plastik bag. Jadi sebenarnya tidak hanya plastik. Kalau saya pakai plastik bag karena waktu di Jepang saya tidak menemukan daun pisang. Jadi saya pakainya plastik bag. Kalau di Indonesia pasti bisa pakai daun pisang, ada yang pakai pelepah pisang, kemudian bisa pakai daun jati. Gitu. Kemudian tentu saja harus ada ragi tempenya ya. Nah ini kebetulan adik kelas saya waktu itu juga melakukan penelitian ini. Jadi ini adalah penampang penampang tempe yang diambil menggunakan mikroskop elektron. Jadi di sini ini adalah kedelainya, ini kedelai, kemudian ini adalah miselianya. Ini 33 untuk pembesaran 33 kali ya.
Ini perbesaran 100 kali, kelihatan sekali di sini jamurnya. Ini juga, ini perbesaran 500 kali. Dan ini adalah perbesaran 1000 kali. Struktur di dalam tempenya. Oke. Nah, ini untuk fermentasi yang akan dibahas pagi ini itu sebenarnya ini kan ya, fermentasi tempe dengan substrat campuran. Jadi sebenarnya kenapa sih harus dicampur? Sebenarnya kan tempe dengan kedelai saja itu kan sebenarnya sudah itu sudah cukup gitu sebenarnya. Tapi kenapa sih harus dicampur gitu? Jadi kenapa harus dicampur? Bukan harus sih. Ini hanya sebagai alternatif saja karena apabila nanti ada terjadi produksi kedelai yang rendah, itu kita bisa menggunakan substitusi dengan bahan legum yang lain. Kemudian ada variasi rasa yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian ada perbaikan pola asam amino yang lebih baik. Jadi kalau dicampur itu ada istilahnya non kedelai itu kalau bisa saja non kedelai, misalkan ini ya kacang merah sendiri saja yang di fermentasi menjadi tempe itu nanti kemungkinan asam aminonya akan bisa lebih sedikit daripada tempe. Jadi ketika dia dicampur dengan kedelai mungkin saja ada pola asam aminonya akan meningkat seperti itu. Kemudian ada peningkatan nilai protein, kemudian juga dapat meningkatkan jumlah makanan yang dapat diserap. Kalau di Indonesia sendiri saya juga baru mencari karena saya belum pernah membuat ini. Saya yang berpengalaman membuat Bu Sri Wedastri ya untuk yang mix substrat. Saya cari di internet. Ini ternyata di Indonesia itu sudah banyak sekali yang membuat tempe dari bahan non kedelai. Ada dari kacang merah, ada dari kecipir, ada dari lamtoro, kacang hijau, tempe ini dari lupinus ya, tempe lupin. Kemudian ada koro bungu, ada tempe guncil, ada tempe bongkrek, ada tempe menjes, ada tempe karet. Tempe karet ini adalah tempe dari biji karet. Kemudian kalau tempe bongkrek ini asalnya bukan dari biji ya, tapi dia dari ampas kelapa. Dari ampas kelapa. Kemudian tempe menjes ini dari kacang tanah. Kalau tempe buntil ini dari ampas kacang tanah. Iya, dari ampas kacang tanah. Kemudian ini adalah hasil penelitian tempe yang non kedelai. Dia dari penelitian ini ternyata sudah banyak juga yang dicoba untuk berbagai macam jenis legume. Kemudian Mohon maaf ya teman-teman, ini Bu Dinar sedang ada kendala teknis. Mohon ditunggu sebentar.
Baik, saudara-saudari sekalian, mungkin kita sambil menunggu Ibu Dinar ya. Tadi kita bisa melihat ya bahwa ternyata proses pembuatan tempe itu memiliki mekanisme yang beragam ya, mulai dari proses fermentasinya dan juga proses-proses yang ada di dalam proses pembuatan tempe itu sendiri. Nah, ternyata tempe itu juga ternyata tidak hanya dari kedelai yang sama ini kita tahu, ternyata bisa dari biji karet, kemudian dari lamtoro. Nah, kita kan mungkin selintas terpikir ya bahwasannya kayak biji karet, kayak lamtoro itu kan pahit sekali ya, tetapi dengan bantuan mikroorganisme dan juga bantuan dari proses fermentasi yang dihasilkan itu ternyata dapat memberikan manfaat dan juga manipulasi ya terhadap rasa yang akan dihasilkan. Jadi inilah yang dapat kita pahami bahwa ternyata microbiome ya, mikrobiologis itu memiliki peranan dalam mengubah sesuatu yang bagi kita tuh kayaknya awalnya pahit dan lain sebagainya, kayak hal-hal yang buruk ya ternyata bisa dialihfungsikan dengan hal yang baik. Nah, Oke, baik Bu Dinar, mungkin bisa dilanjutkan. Oh ya Ibu, suara Ibu di mute ya. Ya, oke. Maaf ya, terjadi kesalahan teknis, insya Allah. Sebentar. Mana nih ya? Tadi sampai sini ya. Jadi penelitian tempe non kedelai itu sebenarnya juga sudah dimulai dari lama, sejak tahun 70-an ya. Kalau dilihat dari sini ada banyak sekali tanaman legum yang digunakan, tidak hanya kedelai ya di sini. Kemudian kalau ini penelitian tempe non kedelai yang dilakukan oleh Ibu Sri Wedastri. Jadi beliau melakukan mix antara kedelai dengan jagung. Jadi ketika biji kedelai dan jagung itu dicampurkan, kadar nilai nutrisinya lebih tinggi ditinjau dari ada kadar asamnya, kadar reduksi dan komposisi asam aminonya itu lebih baik ketika kedelai sendiri dan jagung sendiri. Kemudian ada campuran kedelai dan kacang tolo. Ini juga memiliki nilai cerna yang tinggi, jadi dia teksturnya padat dan kadar protein kasarnya juga lebih tinggi daripada tempe kedelai biasa tanpa campuran. Kalau ini adalah penelitian terbaru ini tahun 2020, awal 2020 telah dilakukan penelitian ini. Jadi kalau dari penelitian ini dia menggunakan 6 jenis legume, ada chickpea atau kacang Arab ya, kalau di Indonesia namanya kacang Arab, kemudian ada lentils merah dan hijau, kemudian ada broad bean, ada broad bean, ada black bean dan white bean. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa untuk protein yang paling tinggi itu ada pada chickpea atau kacang Arab. Kemudian rasa dan teksturnya pun dia menyerupai tempe dari tempe kedelai. Kemudian tidak hanya itu, dari hasil ini dia tidak terdeteksi adanya komponen-komponen yang anti nutrisi. Tapi ini kalau di Indonesia jarang aja ya. Ini highlight dari penelitiannya. Jadi kalau menurut penelitian ini, chickpea atau kacang Arab itu bisa digunakan sebagai alternatif untuk tempe kedelai. Kemudian rasanya itu berdasarkan uji organoleptiknya itu dia lebih baik daripada
atau lebih enak daripada tempe kedelai. Kemudian warna dan teksturnya itu mirip dengan tempe kedelai, tidak ditemukan adanya asam fumarat, tidak ditemukannya ada astat, fitat, dan juga asam isusitrat yang merupakan komponen anti nutrisi. Kemudian ada kemudian untuk yang lain, white bean, green lentil, dan blue bean ini bisa juga digunakan sebagai alternatif pengganti tempe kedelai. Tapi ini kalau di Indonesia kurang applicable ya, kurang reliable, karena chickpea kalau di Indonesia harganya lebih mahal daripada kacang biasa, ya kacang Arab, jadinya mungkin kurang reliable. Tapi ini hanya sebagai informasi bahwa ternyata ada loh tempe dari kacang Arab, kacang Arab yang biasa dimakan hanya oleh orang haji, itu ternyata bisa juga digunakan sebagai tempe. Nah, ini untuk tahap persiapan biji untuk pembuatan tempe non kedelai. Jadi sebenarnya legium itu memiliki perbedaan karakteristik. Ada yang dia starchy atau tepungnya banyak, ada yang proteinnya tinggi seperti kedelai, dan juga ada yang kulitnya itu tebal, yang memiliki kulit tebal. Nah, untuk pembuatannya itu dia prosesnya sebenarnya secara umum sama, tapi untuk proses persiapannya saja yang sama sekali berbeda ya. Untuk kacang tolo ini termasuk yang starchy atau yang memiliki kandungan tepung yang tinggi. Dia persiapan pertama bijinya disiram dulu dengan air panas. Setelah disiram dengan air panas, didiamkan selama 15 menit, baru kemudian didinginkan. Setelah didinginkan 15 menit, disangrai sampai dia berubah warna. Baru setelah berubah warna, dilakukan pengelupasan atau penghilangan kulit. Nah, setelah dihilangkan kulitnya, dia baru direndam dalam air selama kurang lebih 18 jam atau lebih ya. 18, jangan kurang, tapi 18 jam atau lebih. Setelah direndam selama 18 jam, baru direbus selama 15 menit. Setelah proses perebusan ini sampai proses inkubasi ini sama dengan proses pembuatan tempe kedelai. Yang berbeda hanya bagian preparasi bijinya saja. Dan untuk kecipir ini termasuk kalau biji kecipir ini dia karena kulitnya itu mengandung bahan toksikan nabati. Bahan toksikan nabatinya adalah HCN atau hidrogen cyanida. Nah, dia harus dihilangkan dulu kandungan bahan toksikannya di sini melalui perendaman. Jadi pertama yang dilakukan adalah direndam dulu selama 12 jam selama overnight, kemudian dicuci. Setelah dicuci direbus. Setelah direbus mendidih, dia ditambahkan baking soda. Setelah ditambahkan baking soda, dia dibiarkan mendidih selama 30 menit. Setelah mendidih 30 menit, baru dihilangkan kulitnya. Nah, setelah kulitnya dihilangkan, baru direndam lagi dalam air selama semalaman. Nah, ini kalau semalamannya ini sampai kapan? Ini tergantung dengan masih adanya warna merah dari air rendaman. Kalau misalkan air rendamannya masih merah, ya dilanjutkan lagi untuk proses perendamannya. Karena kalau warnanya masih merah, itu tandanya kadar HCN-nya masih ada, jadi harus dihilangkan sampai bersih. Setelah itu baru setelah bersih, setelah warna merahnya hilang, baru di steam atau dikukus selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah itu baru didinginkan, ini sampai inkubasi. Itu prosesnya sama dengan proses pembuatan tempe kedelai.
Nah, dari proses pembuatan tempe ini, dia ada istilahnya critical control point atau poin-poin yang penting yang sangat menentukan dalam pembuatan tempe sehingga tempe bisa jadi gitu. Karena pembuatan tempe itu sebenarnya sangat tricky sekali. Setiap tahapannya itu tidak bisa diburu-buru, tidak bisa waktu saya tidak sempat untuk lama-lama menunggu atau waktu saya cuma pendek, tidak bisa seperti itu ya. Kalau untuk pembuatan tempe harus diikuti benar waktunya, kalau tidak nanti tempenya tidak akan jadi. Nah, poin-poinnya ada di perendaman. Perendaman ini yang paling sangat penting pada biji-biji yang di kulitnya mengandung bahan toksika nabati seperti yang ada di kecipir ini. Kemudian perendaman pada biji-biji yang berkulit keras itu sangat penting karena untuk memudahkan untuk pengelupasan kulit. Kemudian yang kedua ada perebusan. Perebusan pun itu juga sangat menentukan karena ketika terlalu lama merebus bisa jadi bijinya itu terlalu lunak, dan ketika dilakukan pengelupasan kulit itu dia hancur, tidak jadi gitu. Kemudian apabila kurang lama nanti terlalu keras, pengelupasan kulitnya juga akan susah. Kemudian pada tahap pengelupasan kulit ini juga sangat tricky sekali, harus kulit dihilangkan semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya kulitnya dihilangkan. Ini benar-benar saya terasa sekali dulu waktu pembuatan tempe sendiri, waktu saya buat sendiri tempenya, ketika saya sedang merasa aduh capek sekali ini menghilangkan kulitnya. Waktu saya saya cuma hilangkan setengah itu nggak jadi. Jadi ada rasa pahit itu, jadi tidak bisa dimakan. Kemudian proses pencucian itu juga sangat berpengaruh ya, berpengaruh pada kebersihan dari kulitnya itu. Kemudian proses pengukusannya juga. Terus yang paling penting lagi adalah proses penirisan atau pendinginan tadi ya, yang diletakkan di tampah itu kalau diusahakan suhunya itu turun bersamaan. Jadi yang di atas, yang di tengah sama yang di bawah itu sama-sama turun di 40 misalnya. Jadi ketika diinokulasi, saat diinokulasi jamurnya itu di bagian atas, di bagian tengah, dan di bagian bawah itu sama gitu suhunya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian suhu inokulasi yang tadi sudah saya sampaikan, optimalnya adalah 40 derajat. Ketika lebih tinggi pasti jamurnya akan mati, kalau lebih rendah jamurnya tidak bisa hidup. Kemudian apa lagi ya, untuk ke tempe-tempe yang nanti mungkin ada kurang, misalkan ini biji kecipir, kalau misalkan dia tentu saja kalau misalkan dia kurang bersih, kadar HCN-nya itu tentu saja dapat beracun ya, dapat beracun. Kemudian untuk critical control point mungkin itu sih. Jadi sebenarnya kalau biji legum itu ada banyak sekali yang sebenarnya belum dieksplor, belum dilakukan coba-coba. Banyak sekali kan kalau di Indonesia itu tanaman-tanaman legum yang mungkin berpotensi untuk digunakan sebagai pengganti kedelai. Tapi juga ada juga legum yang tidak bisa digunakan. Jadi kalau legum-legum yang ada, yang saya tampilkan di sini adalah legum-legum yang lebih banyak digunakan untuk kebutuhan hutan dan perkebunan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang pengen ya iseng-iseng gitu, pengen bikin tempe tapi dari bahan
bahan selain kedelai, ya bisa saja mungkin cari-cari saja biji legum yang lain gitu. Bisa saja. Karena masih banyak sekali yang tanaman-tanaman legum bijinya yang belum dicoba seperti itu. Kira-kira begitu saja yang bisa saya sampaikan untuk tempe. Mungkin nanti kalau ada yang kurang dimengerti atau ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan langsung ke moderator ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Dinar. Kita beri tepuk tangan ya secara virtual kepada Ibu Dinar. Oke, untuk pertanyaan nanti kita akan buka sesi diskusi di akhir ya, saudara-saudari sekalian. Nah, mungkin tadi ya, berdasarkan pemaparan dan penjelasan yang telah Ibu Dinar sampaikan kepada kita, ternyata proses dan mekanisme dalam pembuatan tempe itu sangat menarik ya, saudara-saudari sekalian. Mungkin selama ini kita nih hanya tahu ya mengkonsumsinya saja, oh ternyata tempe seperti ini, dan ternyata di Jepang itu tempe mahal ya. Namun ternyata dalam setiap prosesnya memiliki mekanisme yang menarik dan patut untuk dipahami ya saudara-saudari. Baiklah, untuk itu, untuk lebih mendeskripsikan bagaimana mekanisme dan proses pembuatan tempe, kami akan memberikan sedikit video mengenai cara ya pembuatan tempe itu sendiri. Mungkin bisa disimak ya sama-sama.
Jadi mungkin saya bisa sekaligus memberikan ini ya, mungkin kalau kurang jelas suaranya. Kulit kedelai dilepaskan dari biji kedelai. Langtoro direndam 1 hari sebelum perendaman kedelai. Nah, kemudian langtoro direbus dengan soda kue. Takarannya mungkin sekitar 0,1% ya, saudara-saudari sekalian. Langtoro kemudian direndam lagi hingga air berwarna jernih. Kemudian langtoronya dikupas. Kemudian kedelai dan langtoro dikukus ya. Kemudian kedelai dan langtoro yang telah dikukus tadi kita tiriskan dan diinokulasi. Kemudian setelah dilakukan proses selanjutnya yaitu dilakukan penggabungan substrat-substrat dari kedelai tadi. Jadi untuk proses si gude itu hampir sama dengan proses kedelai. Seperti pada awal yang mengalami mekanisme khusus.
masa fermentasi berlangsung selama sekitar 2-3 hari pada proses inkubasinya. Oke, demikian video dari prosesi pembuatan tempe. Baik, saudara-saudari sekalian, demikian ya tadi mengenai proses dan mekanisme, kira-kira bagaimana sih gambaran dari proses pembuatan tempe itu sendiri. Nah, untuk sesi materi kita kedua, ini juga tidak kalah menariknya ya dengan proses pembuatan tempe tadi, di mana juga microbiome itu berperan di sini. Nah, untuk itu saudara-saudari sekalian, langsung saja kita lanjutkan untuk materi yang kedua, untuk microbiome creation food product, sauerkraut, yang akan disampaikan oleh Mas Awi. Nah, kepada Mas Awi, kami persilahkan. Halo, selamat pagi Mas Awi. Apa Halo. mendengar suara saya? Oh iya, sudah Mas. Ya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada panitia ya, yang telah membuat acara ini dapat berlangsung. Semoga acaranya bermanfaat ya. Tidak lupa kepada Mbak Dinar dan teman-teman audiens semuanya. Oke, langsung saja ke PPT. Window. Ya, sauerkraut. Kita mulai dengan apa itu sauerkraut. Jadi sauerkraut ini berasal dari bahasa Jerman. Jadi sauer itu artinya asam, kraut itu artinya kubis. Sauerkraut itu kubis asam. Terus sauerkraut ini udah ada sudah dari mungkin dari abad pertama ini udah ada dokumentasi tentang pembuatan sauerkraut. Tapi pada abad ke-17, James Cook, yaitu pelayar penjelajah dari Inggris, itu menemukan bahwa sauerkraut itu dapat mencegah penyakit scurvy. Scurvy ini merupakan penyakit yang pada saat itu pandemik menyerang para awak kapal. Karena di atas kapal itu sulit untuk mencari sumber vitamin C seperti buah-buahan, karena buah-buahan cepat busuk sebelum dimakan, akhirnya mereka kekurangan vitamin C dan terkena scurvy. Nah, si James Cook ini akhirnya menemukan bahwa sauerkraut itu dapat mencegah scurvy, alias dapat menjadi sumber vitamin C alternatif. Lalu, jadi tujuannya dulu itu, kenapa sauerkraut itu dilakukan, difermentasi itu karena untuk pengawetan secara alami. Tapi pada zaman sekarang, karena sumber vitamin C sudah banyak, akhirnya tujuannya menjadi kuliner. Siapa tahu kalian mau makan seperti bule, ya makan sauerkraut gitu. Walaupun rasanya ya kubis asam, seperti namanya. Tapi utamanya sauerkraut itu adalah hasil kubis yang difermentasi oleh bakteri asam laktat. Ya. Oke, jadi sekarang masuk ke fermentasi sauerkraut. Sauerkraut ini termasuk fermentasi yang paling mudah sedunia karena bahannya cuma butuh 2, yaitu kubis dan garam. Mungkin langsung aja ke videonya ya. Oke. Ini video tutorial cara membuat sauerkraut. Pertama, kulit luar kubis dikopek dulu ya, dikupas dulu. Habis itu disimpan. Lalu kubis dibelah jadi 2 atau 4. Lalu bagian tengahnya itu, bagian yang kerasnya itu dibuang.
karena bagian itu nggak bisa dimakan ya, bisa membuat orang kesedek. Lalu kubisnya diiris tipis-tipis, atau istilahnya dirajang ya, dirajang-rajang. Setelah itu kubisnya itu ditimbang dalam satuan gram. Nah, habis ditimbang ditambahkan garam. Garamnya itu banyaknya sebesar 2% dari berat kubisnya. Misalnya tadi kubisnya 100 gram, maka garamnya yang ditambahkan itu 2 gram. Kalau kubisnya 200 gram, garamnya 4 gram. Perlu diketahui bahwa garam yang ditambahkan itu bukan garam yang mengandung yodium ya. Jadi garam tidak beryodium, atau bahasa Inggrisnya itu kosher salt, atau kalau di Jogja ini namanya garam krosok, ya itu garam krosok. Kalau di Jogja itu namanya garam krosok, garam yang tidak beryodium. Karena yodium itu seperti yang kita tahu itu antiseptik membunuh bakteri, padahal bakterinya kita butuhkan untuk fermentasi ya. Oke. Berat garam, berat kubis dikali 0,02. Habis itu kubisnya diremas-remas sampai kempis, sampai keluar airnya. Pokoknya sampai lemes lah istilahnya, kubisnya sampai lemes, sampai kempes. Lalu kubisnya dimasukin ke dalam jar ya, dimasukkan ke dalam botol gelas seair-airnya ya, karena airnya ini berguna untuk sebagai sumber makanan bagi bakterinya. Lalu kubisnya ditekan-tekan sampai pepat. Ditekan-tekan sampai pepat dan terendam air. Habis itu bagian atas kubis itu diberi pelapis agar kubisnya nggak naik lagi. Bisa menggunakan plastik atau menggunakan kubis pertama tadi yang dikopek. Terus diberi pemberat supaya nggak naik lagi, supaya tetap tepat. Lalu fermentasinya sebenarnya ini hanya 2 hari aja ya. Fermentasi selama 6 hari ini menurut teori, di mana fermentasi selama 6 hari ini dilakukan di negara-negara di Eropa sana, di negara-negara dingin. Karena kita negara tropis, apalagi di Jogja ini suhunya 30 ya, 30, hampir 30 derajat, maka fermentasinya selama 2 hari. Kalau di negara dingin sana, fermentasinya suhunya itu sekitar 15 sampai 20, ya itu hampir mustahil ya kalau di Jogja ini. Mungkin di daerah Kaliurang mungkin lebih dingin, mungkin lebih lama lagi, tapi fermentasinya selama 2 hari. Jadi kemarin saya membuat sauerkraut itu fermentasi 3 hari aja itu udah asem banget rasanya, itu ya terlewat asem. Jadi 2 hari aja udah cukup. Langsung dimasukin kulkas habis itu. Ya, mungkin gitu pembuatan
fermentasi. Sekarang tips fermentasi sauerkraut. Pertama tipsnya, pastikan garam tercukupi. Jadi garam ini tidak hanya berguna sebagai penambah rasa, tetapi untuk menekan perkembangan bakteri-bakteri kontaminan, atau jamur juga mungkin bisa menjadi kontaminan. Ini bisa dihambat pertumbuhannya menggunakan garam ini. Jadi cukup vital ya penambahan garam ini. Lalu pastikan kubis pepat di dalam kontainer. Karena yang kita lakukan ini fermentasi, seperti namanya fermentasi itu membutuhkan kondisi anaerob. Kalau oksidasi membutuhkan kondisi aerob. Jadi kondisi anaerob ini bisa didapatkan kalau kita membuat kubis itu, gap antar kubis itu pat, jadi tidak ada sela oksigen di situ. Jadi kubis dibuat pepat itu cukup krusial. Lalu tips yang ketiga, lakukan banyak percobaan. Melakukan fermentasi ini seperti saintis ya. Kita melakukan percobaan, melakukan misalnya fermentasinya 2 hari, ternyata 2 hari masih terlalu asam, maka dibuat sehari atau sehari setengah. Jadi diulang-ulang terus itu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin kemarin teksturnya jelek karena pengirisan kubisnya terlalu tipis, sekarang dibuat pengirisan kubisnya agak besar-besar gitu. Ya, itu tips fermentasi. Sekarang bagaimana kita tahu sauerkraut yang buruk? Pertama, warnanya berubah. Jadi sauerkraut yang sudah jadi itu, warnanya itu tidak jauh beda dengan sauerkraut yang sebelumnya yang masih mentah. Hanya mungkin lebih pudar dikit ya, agak pucat gitu. Tapi kalau sudah berubah warna seperti ini, jadi coklat seperti ini, nah itu tandanya udah ada kontaminasi bakteri lain. Lalu tanda kedua adalah munculnya mold. Mold itu jamur yang ya sama kayak jamur di tempe tadi ya. Cuman kalau di jamur di tempe tadi itu jamurnya jamur yang baik ya. Tapi kalau mold ini muncul di sauerkraut berarti itu buruk. Berarti itu udah terkena kontaminasi jamur. Lalu safety first. Safety first ini tambahan dari saya aja. Kalau maksud dari safety first ini, jika baunya tidak enak, ya jangan dimakan. Kalau mencurigakan makanan itu mencurigakan, ya jangan dimakan. Ini kita sebagai orang kota ini mendapatkan mungkin kelebihan untuk mendapatkan makanan yang sehat dan enak dengan mudah ya, tidak seperti orang-orang yang pelosok sana. Jadi kalau misalnya makanan mencurigakan itu, ya jangan dimakan. Kalau rasanya tidak enak, ya jangan dimakan. Baunya tidak enak, jangan dimakan. Kan nggak lucu kalau misalnya kita pengen makan sesuatu yang sehat, tapi malah membuat kita sakit. Lalu ini efek dari sauerkraut. Pertama, efeknya adalah rendah kalori. Ya, karena kalori dari kubis tadi itu udah dimakan sama bakteri ya. Jadi kalori di sauerkraut ini sangat rendah. Artinya makan sauerkraut ini itu tidak akan membuat berat badan naik. Lalu efek sauerkraut yang lain adalah sumber probiotik. Probiotik itu bakteri-bakteri yang ada dalam sauerkraut ini dapat membantu pencernaan kita. Nah, kalau pencernaan kita ini dibantu, maka nutrisi yang kita dapatkan itu lebih baik. Kalau nutrisi yang kita dapatkan lebih baik, maka kita menjadi lebih sehat. Ya, simpelnya seperti itu. Itu biologi secara simpelnya seperti itu. Lalu efek baik dari sauerkraut lain adalah mengandung isotiosianat. Isotiosianat ini senyawa yang terkenal sebagai anti kanker. Senyawa ini sebenarnya ada di tanaman-tanaman seperti brokoli, terus kol,
terus kubis juga, dan sauerkraut terbuat dari kubis, makanya sauerkraut mengandung isothiocyanat. Selain efek baik, sauerkraut juga memiliki efek buruk ya. Karena sauerkraut ini difermentasi sama bakteri yang ada di luar tubuh kita, maka terdapat benda-benda asing. Dianggapnya itu benda asing bagi tubuh kita, sehingga bisa menyebabkan alergi seperti mungkin sakit perut, perutnya kembung, atau banyak kentut, ya seperti itu. Lalu efek buruk yang kedua adalah dapat menaikkan tekanan darah. Karena di sauerkraut ini mengandung kadar garam yang cukup tinggi ya, itu bisa, kadar garam yang cukup tinggi ini membuat tekanan kita menjadi naik. Jadi sebaiknya tidak makan sauerkraut banyak-banyak. Karena tekanan darah yang tinggi itu ya itu indikator bahwa kita tidak sehat. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Saya kembalikan ke Hudi. Baik, terima kasih Mas Awi atas pemaparan yang telah diberikan. Ya, mungkin saudara-saudari sekalian di sini ya, termasuk saya jujur awalnya nih belum tahu nih apa sih sauerkraut itu. Ternyata ada ya makanan fermentasi yang memang dari sejarahnya tuh memberikan suatu manfaat dan juga pemahaman kita ternyata mikroorganisme atau bakteri dan lain sebagainya itu dapat bermanfaat dan bersumbangsi pada makanan yang dapat dimanfaatkan untuk manusia. Nah, baiklah saudara-saudari sekalian, untuk sesi selanjutnya kita langsung lanjutkan saja ya untuk sesi diskusi. Nah, untuk sesi diskusi kali ini, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan nama lengkap, asal instansi, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa pada kolom room chat. Nah, untuk 3 orang penanya tercepat akan mendapatkan sesuatu dari panitia. Ya, mungkin teman-teman atau saudara-saudari sekalian langsung saja ya boleh menuliskan di kolom komentar dengan format nama lengkap, asal instansi, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa pada room chat. Oke, kami bisa tunggu dari sekarang. Oke, sudah ada masuk 1, Mas Timothy Saputra ya. Oke, ini langsung. Silakan pertanyaannya. Oke. Baik, kepada Mas Timothy Saputra ya yang pertama kali bertanya nih. Langsung saja ya kita yang 2 orang lainnya kita tampung dulu. Oke, pertanyaannya untuk Mas Awi nih. Saya mau bertanya Mas mengenai sauerkraut yang mengatakan kalau sauerkraut memiliki kandungan probiotik yang baik untuk pencernaan. Yang mau saya tanyakan adalah mengapa di beberapa riset mengatakan kalau orang yang sedang sakit kritis dengan sistem imun rendah atau pasca operasi jika mengkonsumsi probiotik ini dapat menyebabkan infeksi. Nah, kemudian dia juga masih melanjutkan pertanyaannya untuk Mas Timothy, sedangkan sebagai orang yang sehat jika mengkonsumsi probiotik ini malah dapat meningkatkan imunitas. Lalu yang menyebabkan perbedaan antara orang sehat dengan orang kritis yang mengkonsumsi probiotik apa ya, Mas? Terima kasih. Nah, mungkin Mas Awi boleh nih ya langsung dijawab. Menarik pertanyaannya ya. Oke. Ya, terima kasih ya Mas Timothy. Sebenarnya ini sudah memasuki ranah kesehatan ya, sudah memasuki ranah medis. Tapi saya akan jawab sebisa saya. Jadi di dalam perut manusia itu
terdapat banyak bakteri. Di situ bakterinya ada keseimbangan di situ. Bakterinya kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Setelah itu, misalnya kita melakukan operasi, maka kita kan, oh iya, bakteri naik, bakteri turun itu bergantung pula dengan apa yang kita makan. Misalnya kita memakan makanan banyak yang banyak mengandung karbohidrat, maka seperti nasi, maka bakteri yang tumbuh di yang akan naik pertumbuhannya di perut kita adalah bakteri-bakteri yang istilahnya ya bisa pokoknya yang membutuhkan karbohidrat itu. Tapi kalau kita makan makanan yang berserat seperti kubis atau sayur-sayuran, itu bakterinya akan menjadi pokoknya akan menjadi lebih sehat lah. Secara singkatnya, sayuran membuat bakteri dalam tubuh kita menjadi lebih sehat. Lalu kalau kita melakukan operasi, itu kan kita nggak makan apa-apa. Kita tidak memakan serat sama sekali, kita hanya dikasih infus gitu ya. Karena sumber makanan kita hanya infus itu, tidak ada serat sama sekali yang ada di dalam perut kita, maka jika kita makan makanan yang tinggi bakterinya, nah bakteri yang ada di tubuh, akhirnya kita mengkonsumsi bakteri yang masuk ke tubuh kita, lalu bakteri itu tidak memiliki, istilahnya mungkin tidak memiliki, istilahnya apa ya, makanan di dalam perut kita. Jadi karena bingung untuk makan apa di dalam perut kita, akhirnya menyerang perut kita. Usus kita menjadi makanan dari bakteri itu. Ya, seperti itu. Lalu kenapa imunitasnya menjadi lebih tinggi kalau makanan probiotik? Nah, kalau orang sehat itu kalau makan probiotik, itu probiotiknya ini membantu imunitas kita. Karena yang kita makan ini, makanan yang kita makan itu tidak 100% steril dari mikroba-mikroba patogen. Lalu probiotik ini membantu menekan pertumbuhan mikroba patogen gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Semoga itu menjawab lah ya. Ya, seperti itu. Budi, saya kembalikan lagi. Ya, baik. Bagaimana Mas Timothy nih? Jawaban dari Mas Awi ya. Mas, sebenarnya apa yang di tubuh kita nih, microbiome, itu tergantung apa yang kita makan ya. Misalnya kalau kita makan sayur-sayuran yang sehat, ataupun makan makanan yang seperti junk food dan lain sebagainya, nah itulah yang mencerminkan bagaimana microbiome yang ada di dalam tubuh kita. Oke, langsung saja ya kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Ini dari Mas Noval Ramendra dari Universitas Gajah Mada. Pertanyaan ditujukan untuk Ibu Dinar. Untuk pembuatan tempe mix substrat, apakah ada takaran atau porsi antara substratnya? Bila ada, yang dominan apakah ada efek yang tidak baik atau aman saja? Terima kasih. Kami persilahkan untuk menjawab. Iya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya untuk Pak Noval. Jadi kalau untuk porsinya itu sebenarnya ada untuk porsinya sebentar boleh ya? Sebentar ya. Mas. Oke, sambil menunggu Ibu Dinar, mungkin kita lanjutkan dulu ya pertanyaan yang selanjutnya ini. Maaf ya Mas Noval, mungkin nanti dilanjutkan ya. Untuk pertanyaan dari Mas Kartawijaya dari Mikrobiologi 2018. Pertanyaan untuk Mas Awi, apakah sauerkraut bisa difermentasikan dalam vacuum bag yang nantinya kan bersifat anaerob? Terima kasih. Baik, kepada Mas Awi,
Diperkenankan untuk menjawab. Oke. Apakah sauerkraut bisa difermentasikan di vacuum bag? Jawabannya bisa, tapi dalam fermentasi sauerkraut ini, dia itu mengeluarkan istilahnya CO2. Nah, gas ini itu bisa membuat vakum, pokoknya vakum gitu, botol yang vakum bag itu bisa membuatnya menjadi gimana ya? Istilahnya meledak mungkin belum meledak, tapi kalau dibuka itu langsung muncrat semuanya itu, seperti itu. Jadi lebih baik mungkin botolnya agak dibuka dikit atau setiap hari agak dibuka dikit lalu ditutup lagi, seperti itu. Karena untuk menghindari peledakan itu tadi. Ya seperti itu. Semoga menjawab. Budi? Oke, terima kasih Mas Awi. Gimana ya Mas Karta? Mungkin udah menjawab ya pertanyaan. Jadi intinya itu bisa. Cuma nanti kalau misalnya ya pakai vacuum bag itu bisa menimbulkan efek kayak tadi yang meledak dan juga ya seperti muncrat ya. Oke, langsung saja mungkin Bu Dinar. Ya, terima kasih. Mohon maaf ada ini. Ya, untuk pertanyaannya tadi, apakah ada komposisi yang apakah ada komposisinya, ada porsi ya? Jadi sebenarnya kalau berdasarkan penelitiannya Bu Dastri itu sebenarnya ada. Jadi untuk untuk campuran jagung itu yang optimal adalah di porsi di perbandingan 3:2 untuk 3 kedelai, 2 bagian jagung itu untuk rasa, tekstur dan kandungan asam amino yang optimal. Tapi untuk yang lain, yang tentu saja untuk yang legume yang lain pasti ada takaran sendiri-sendiri ya. Tapi itu hanya itu hanya secara apa ya istilahnya? Jadi tidak ada efek tidak aman, hanya mungkin rasanya, hanya mungkin ke rasa saja, flavornya nanti mungkin akan berbeda ketika komposisinya lebih banyak kedelai atau lebih banyak campurannya seperti itu. Kalau efek yang tidak baik mungkin kalau menurut saya tidak ada ya, asalkan proses preparasi bijinya itu sudah benar, maka insya Allah tidak ada efek tidak baiknya, hanya saja nanti pengaruhnya ke taste-nya. Mungkin ada feedback atau pertanyaan lanjutnya. Baik, Mas Nova, mungkin itu ya jawaban dari Ibu Dinar, bahwasannya memang komposisinya, jadi bisa mempengaruhi komposisinya yang berbeda, dan juga efek itu sebenarnya tidak ada ya insya Allah, tapi berdasarkan itunya ya, bagaimana nanti rasa yang dihasilkan, di dampak yang akan dihasilkan dari produk yang kita kerjakan. Oke, baiklah, mungkin masih ada pertanyaan lagi nih, Mas, Ibu, untuk dari Koirinisa ya, ya. Dari Mbak Koirinisa Fadia dari mikrobiologi yang angkatan 2018. Pertanyaannya untuk Mas Awi. Tadi dijelaskan jika sauerkraut yang warnanya berubah berarti telah ada kontaminasi bakteri lain. Bagaimana caranya agar bakteri lain yang tidak dibutuhkan untuk proses fermentasi sauerkraut tidak mengkontaminasi? Baik, kepada Mas Awi mungkin bisa langsung dijawab ya Mas. Oke, bagaimana caranya agar bakteri tidak mengontaminasi? Jawabannya seperti yang di tipsnya tadi ya, pastikan garamnya 2% dari berat kubisnya. Karena kadar garam yang tinggi itu istilahnya mungkin mencekam bagi bakteri-bakteri yang akan mengontaminasi sauerkraut. Lalu untuk selain itu diusahakan agar kubis yang ada di dalam kontainer itu tepat, jadi
butuh didorong-dorong agar pepat, agar kondisinya anaerob. Kalau anaerob, maka akan menekan kontaminasi dari bakteri-bakteri aerob. Dan seperti yang kita tahu bahwa bakteri asam laktat ini merupakan bakteri anaerob fakultatif, jadi tidak begitu membutuhkan oksigen karena dia sendiri melakukan fermentasi ya, bukan oksidasi. Ya, semoga menjawab. Baik, terima kasih Mas Awi. Mungkin ya dari Mbak Koirunisa, jadi intinya pastikan nih garamnya 2% dari kubisnya, dan pastikan juga kondisi bakteri anaerob ini dapat menekan kondisi daripada bakteri aerobnya ya. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Mas Yoga Kristiawan ya. Pertanyaan, untuk kandungan di tempe dari beberapa kacang, kandungan kacang mana yang lebih baik dari kedelai dan layak untuk menjadi alternatif untuk dikonsumsi, khususnya untuk masyarakat Indonesia yang lebih familiar dengan kedelai. Nah, mungkin ini pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Dinar ya. Baik, kepada Ibu Dinar boleh kami persilahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk kandungan nutrisi ya mungkin ya yang dimaksudkan di sini. Kalau kandungan nutrisi itu dari semua yang tadi sudah saya tampilkan itu tidak ada yang lebih baik banget gitu, tidak ada. Jadi rata-rata semuanya hampir mirip dengan kedelai. Jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaannya untuk kandungan nutrisinya. Jadi sebenarnya untuk kacang-kacang yang lain pun itu sudah ya itu tidak apa-apa gitu, nggak ada yang terlalu menonjol ini harus diganti dengan ini gitu, enggak. Jadi oke, ya cukup oke aja gitu. Kandungan nutrisinya pun mirip-mirip lah sama dengan kedelai. Baik, terima kasih Bu Dinar. Jadi intinya ya Mas Yoga, bahwasannya itu tidak signifikan ya kandungan nutrisinya, cukup yang penting ya intinya oke-oke aja deh gitu ya dari kedua jenis kacang ini. Nah, kemudian masih ada lagi nih pertanyaan. Oh, kayaknya ini ditujukan untuk Ibu Dinar lagi dari Mas atau Mbak ini Roynert Firanda dari UKDW. Apakah biji lamtoro yang masih muda bisa dipakai untuk fermentasi tempe? Kenapa aku tanya yang muda? Karena kalau yang sudah tua itu kebanyakan daging bijinya udah kempes dan bahkan udah busuk gitu Bu. Sama mau tanya juga, apakah tempe dari biji lamtoro itu ada efeknya kalau dikonsumsi secara berlebihan seperti tempe kedelai yang dikonsumsi tiap hari? Dikarenakan anak-anak daerah seringkali makan biji lamtoro yang muda dikarenakan rasanya yang kaya kacang, tetapi jika terlalu banyak itu menyebabkan pusing-pusing gitu Bu soalnya. Oh ya, jadi ini ya representatif ya pertanyaannya dari pengalaman nih di desa-desa kalau ternyata anak-anak tuh sering makan biji lamtoro. Baik Bu, gimana Bu Dinar, mungkin langsung boleh diberikan penjelasannya. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk bisa atau tidak, harusnya bisa ya. Kalau yang muda itu harusnya bisa. Kalau yang sudah tua dan sudah bau busuk, mestinya jangan dipakai. Kan kalau menggunakan proses pembuatan makanan seperti ini, tadi kayak saya ada yang saya point out dari presentasinya Dek Farmawi tadi tentang sauerkraut, itu kan safety first ya. Kalau misalkan bahannya sudah tidak baik dari awal, ya jangan dipakai. Kalau memang kalau biji lamtoro yang masih muda, bisa sih harusnya. Kemudian untuk efeknya lamtoro itu saya belum pernah bikin ya. Kemarin yang bikin ada warna ininya nggak? Maksudnya ada perubahan warna tidak waktu perebusan? Kalau misalkan dia ada perubahan warna pada saat perebusan, itu biasanya ada bahan toksikannya, gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ini terlalu banyak makan, jadi mungkin
bahan toksikannya dari si lamtoro ini belum hilang. Seperti itu waktu proses pembuatannya ya. Seperti itu. Mungkin ini saya ini dari saya belum pernah bikin, jadi saya tidak terlalu ini juga apa namanya sampai mendetail sampai ke sana. Tapi mungkin coba nanti dikonfirmasi ya. Tapi dikonfirmasi ke Bu Wedastri. Mungkin nanti ada teman-teman dari mikrobiologi yang menanyakan langsung ke beliau. Kalau menurut saya ini memang itu ya, karena kalau biasanya memang kalau biji-bijian itu direndam terus ada warnanya, ada perubahan warna, itu biasanya ada toksikan nabatinya. Gitu. Kalau ada efek setelah makan terlalu banyak, nah itu mungkin karena ada sangkut pautnya dengan itu, atau mungkin ya memang kalau makan terlalu berlebihan itu memang tidak baik ya. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Bu Dinar. Jadi intinya ya, kalau pemilihan bahan ya usahakan yang muda, jangan yang tua. Jadi ya itu perlu diperhatikan ya untuk Kak Ronep Sirana. Terima kasih. Oh ya, perlu kami sampaikan lagi bahwasannya teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi ya untuk mengklaim sertifikat. Oke, kita lanjutkan lagi nih, masih ada ya Bu, masih ada waktu. Ada pertanyaan dari Mbak Hazana Insyah Sahla dari UGM. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Dina. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasannya pengemasan tempe bisa dengan plastik, daun pisang, atau daun jati, dan lain sebagainya. Untuk perbedaan kemasan itu, Bu, apakah menyebabkan perbedaan kualitas tempenya? Jika ada, kemasan seperti apa yang paling baik, Bu? Oke. Pada Ibu Dinar mungkin bisa langsung dijawab ya, Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya izin sebentar boleh? Nanti lanjut ke Awi dulu ya. Oke, baik Bu. Oke. Baik ya teman-teman semua, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan yang untuk Mas Awi ya. Maaf ya Mbak Hazana Insyah Sahla. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke pertanyaan ini dari Mas Noval Ramendra lagi ya. Dari UGM, pertanyaannya untuk Mas Awi. Untuk pH sauerkraut yang sesuai dan nyaman di mulut di pH berapa ya Mas? Karena tadi faktor yang mempengaruhi adalah suhu lingkungan yang berkolerasi dengan pH. Terima kasih. Mungkin Mas Awi bisa langsung dijawab nih Mas pertanyaannya. Oke. Tadi mungkin belum dijelaskan ya. Jadi biologi secara simpelnya itu kalau suhunya tinggi maka metabolisme akan cepat. Kalau suhunya rendah, metabolismenya akan lambat. Nah, kalau di negara-negara yang dingin sana, di negara-negara Eropa, itu karena suhunya rendah, maka metabolismenya rendah. Jadi, senyawa-senyawa asam yang dikeluarkan oleh sauerkraut ini lambat munculnya. Karena lambat itu, maka rasanya itu akan lebih berkembang. Jadi di negara-negara yang dingin itu pH-nya menurut referensi itu sekitar 3,5. Nah, kalau kita negara tropis itu karena fermentasinya terlalu cepat dan rasanya belum berkembang, kayaknya mungkin loh ya, mungkin karena belum ada referensi tentang ini, pH-nya tidak perlu rendah-rendah karena rasanya belum berkembang tadi itu. Tapi kalau menurut referensi pH-nya itu 3,5 tadi. Ya, semoga menjawab. Baik, terima kasih Mas Awi ya. Jawabannya intinya ya dikembalikan lagi kepada suhu ya. Kalau semakin suhunya itu tinggi berarti metabolisme yang terjadi itu akan semakin cepat. Jika suhunya itu rendah, berarti metabolismenya akan juga lambat ya. Dan pH umumnya nih itu 3,5. Jadi intinya disesuaikan dari suhu, lingkungan, dan tempat kita melakukan fermentasi. Baik, untuk Mas Awi ini masih ada pertanyaan nih Mas dari Mas Roynert Takanji. Untuk Mas Awi, apakah sirkuit bisa pakai jenis sayur lain sebagai modifikasinya? Oh, jadi menanyakan apakah bisa pakai jenis sayur yang lain, Mas? Kira-kira mungkin langsung bisa dijawab dari Mas Awi.
Oke, sauerkraut kalau tidak pakai kubis, namanya bukan sauerkraut, namanya bukan kubis asam ya, tapi lain lah, bukan sauerkraut. Yang seperti ini biasanya dikategorikan namanya pickles. Jadi intinya bisa, kalau nggak salah cara pembuatannya sama pakai brine alias air yang dikasih gula, habis itu dimasukin sayur-sayurannya itu. Pickles ini yang biasanya yang umumnya dilakukan adalah cucumber, timun ya, timun. Biasanya yang jadikan pickles ini timun, terus wortel juga sering, sawi. Tapi yang namanya sauerkraut itu pakai kubis. Oh iya, kubis sendiri biasanya disebut pickled cabbage ya. Jadi pickles ya, bukan sauerkraut. Oke. Oke, jadi intinya ini ya, kalau ya namanya sauerkraut ya pasti dari kubis, tapi tentu aja ada makanan fermentasi lain yang bisa kita kombinasikan dengan berbagai jenis sayuran lain yang namanya pickles. Oke. Mungkin tadi ya Bu, untuk Ibu Dinar, apakah udah bisa? Ya, sudah. Untuk tadi ya pengemasan ya. Kalau untuk pengemasan itu sebenarnya tidak ada perbedaan kualitas ya, hanya tidak ada perbedaan kualitas hanya saja mungkin kalau saya kalau orang-orang kan preference makannya beda-beda ya. Kalau saya lebih suka memang yang kemasannya daun misalnya seperti itu. Ada juga yang plastik karena mungkin kelihatan lebih bersih, padahal sebenarnya ya sama aja, yang di kemasan daun pun juga ada yang bersih gitu. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan sih antara yang dikemas dengan plastik ataupun yang dengan daun seperti itu. Seperti apa yang paling baik? Kemasan yang paling baik ya yang paling bisa dimanfaatkan. Kalau untuk industri, kalau sudah agak gedean mungkin pakai plastik lebih ini ya, lebih bagus. Tapi kalau daun pun juga oke aja. Bisa yang pengemasan dengan daun pun juga bisa masuk ke supermarket kan sampai sekarang ini juga banyak kan ya. Baik, terima kasih Bu Dinar. Jadi intinya ya Mbak Hazana Insi Sahla bahwa kemasan itu sebenarnya tidak mempengaruhi ya perbedaan kualitas, karena yang paling bisa ya sesuai yang paling bisa dimanfaatkan. Jadi misalnya level industri mungkin kita bisa menggunakan plastik, atau bahkan level tradisional mungkin menggunakan daunnya, itu tadi disesuaikan ya. Baik Bu, masih ada pertanyaan lagi untuk Ibu dari Mas Stanley Jonathan, Universitas Kristen Duta Wacana. Pertanyaannya adalah, apa dampak jika substrat tidak tercooling down 40 derajat secara merata? Mungkin bisa langsung dijawab Bu Dinar. Iya. Jadi saya pernah ya kayak seperti ini ya. Jadi waktu setelah di packing, jadi si jamurnya itu tidak merata ke semuanya tumbuhnya. Karena mungkin yang di sebelah sini yang di sebelah sini masih panas, yang sebelah sini sudah dingin. Jadi yang di sebelah sini itu dia misilianya tumbuh bagus, tapi yang sebelah sini tidak tumbuh misilianya. Jadi dalam satu kemasan itu yang sebelah sini jadi bagus, yang sebelah sini busuk karena tidak ada jamurnya, tidak terfermentasi. Itu aja sih. Ya karena tidak terfermentasi, dia jadi apa ya ininya, berair, bahasa Jawanya kayak lanas, kayak gitulah. Jadi intinya ada kayak efek ya yang ditimbulkan ketika memang kalau kondisinya itu nggak sesuai ya. Kemudian masih ada pertanyaan terakhir ya, mungkin karena keterbatasan waktu, juga dari Mas Stanley Jonathan, ditujukan untuk Mas Awi dari Universitas Kristen Duta Wacana. Apakah sauerkraut aman bagi penderita MAH mengingat rasanya yang asam? Nah ini gimana nih Mas Awi? Ini sering nggak ditanyakan ya kalau misalnya kondisi asam ini apakah berpengaruh terhadap MAH gitu? Silahkan untuk Mas Awi. Oke.
lagi ya, ini udah mulai merambah tentang kesehatan atau medis ya. Jadi agak di luar ranah saya. Tapi setahu saya sebaiknya orang penderita MAH itu tidak makan makanan yang asam ya. Jadi walaupun uh, sauerkraut ini bisa menyehatkan, tapi sauerkraut yang berupa makanan asam ya tetap asam. Walaupun difermentasi seperti apapun, walaupun seperti apapun pengolahannya, yang namanya asam ya tetap jadi asam. Jadi sebaiknya tidak makan sauerkraut ya. Ya mungkin seperti itu. Ya, Budi. Oke, terima kasih Mas Awi. Jadi mungkin kita bisa lebih mengkaji ya dari perspektif kesehatan. Jadi kita tetap harus mengingat kalau misalnya kita memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik, mungkin kita bisa kayak lebih menimbang-nimbang lagi ya. Ya untuk Mas Stanley Jonathan, terima kasih juga pertanyaannya untuk teman-teman semua. Nah, mungkin kita udah sampai di penghujung acara ya, saudara-saudari sekalian. Baiklah, saudara-saudari sekalian. Saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan pada acara kita pada pagi hari ini. Jadi pada dasarnya mikroorganisme itu tidaklah seperti yang dipikirkan pada umumnya ya, menakutkan atau dapat memberikan dampak yang buruk bagi manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Dan ternyata mikroorganisme ini memiliki potensi dan sumbangsih serta kontribusi yang baik jika dimanfaatkan dan dikaji lebih baik lagi lewat makanan dan juga berbagai proses-proses yang boleh kita lihat bersama ya, yang tentunya dapat membangun kehidupan yang lebih baik lewat mikroorganisme yang merupakan salah satu jasa ternik yang mungkin seringkali orang tidak bisa lihat secara langsung, tapi manfaat dan juga kegunaannya itu sangat baik ya dan signifikan bagi kehidupan makhluk hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesimpulan pada acara pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara pada pagi hari ini, Ibu Dinar dan juga Mas Awi yang berkenan menjadi pembicara pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dengan baik kepada para peserta sekalian. Baik, saya Budi selaku moderator memohon maaf jika dalam proses webinar ini terdapat tutur kata saya yang tidak berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhir kata, terima kasih, selamat pagi, stay healthy, dan salam untuk kita semua. Baik, saya lanjut kembalikan kepada Master of Ceremony. Oke, terima kasih banyak Kak Hudi. Waduh, kita tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan virtual dulu nih buat pembicara-pembicara keren kita hari ini, juga buat kakak moderator. Terima kasih banyak Ibu Dinar atas ilmunya ini. Kita jadi tahu banyak ya tentang tempe, nggak cuma makan doang ya, dan nggak cuma tempe kedelai, ternyata ada banyak banget. Terus buat Mas Awi juga, wah terima kasih banyak Mas, ini kita jadi pada OTW nih, mau bikin sauerkraut di kos masing-masing nih ya kan. Terus makasih juga buat Kak Hudi, keren banget, udah memandu acara kita hari ini. Juga terima kasih buat peserta webinar kita hari ini. Wah, pertanyaannya kayaknya lumayan banyak ya, ini sepertinya berpartisipasinya semangat ini, oke? Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, jangan lupa ya teman-teman, sekali lagi kita ingatkan untuk isi link absensi yang udah ada di kolom chat yang udah di-share sama panitia. Sekali lagi itu sebelum kita akhiri ini, tolong diisi karena untuk kepentingan sertifikat juga. Oke, mungkin untuk sesi terakhir, kita akan ada sesi dokumentasi. Oke, buat teman-teman peserta semua, boleh on kamera ya, yang nggak ada halangan. Mungkin bisa on kamera karena kita mau foto bersama nih sebagai kenang-kenangan dan bukti webinar kita. Oke, wah ternyata ini ya banyak juga nih teman-teman nih. Oke, mungkin persiapan dulu kali ya, bener-benerin rambut gitu biar mantul nanti SS-an kita. Oke. Kakak-kakak yang dokumentasi sudah siap? Sudah. Oke, teman-teman, kita nanti ini kali ya, aku ababain, ditahan sekitar 3 detik ya teman-teman. Oke, udah siap Kak? Oke, gaya pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke,
Lagi, sekali lagi. Ganti gaya dong teman-teman. Yang heboh, yang heboh. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah cukup kakak dokumentasinya? Atau betul lagi? Sebentar. Oke, tunggu sebentar. Wah, ini udah lihat mukanya ya, dari UGM, dari UKDW. Halo semua, salam kenal ya teman-teman. Kalau ketemu di jalan bisa say hi. Oke, Satu lagi, Kak. Oke, satu lagi. Oke, siap-siap gaya teman-teman. 1. 1, 2. Sudah. Oke, terima kasih Kakak Erwin. Iya, Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat semua pembicara, panitia, juga tentunya buat peserta. Semoga pembahasan kita hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti ini bisa terus berlanjut ya teman-teman. Hubungan kita antara UKDW dan UGM juga bisa semakin baik dan menghasilkan kegiatan-kegiatan positif seperti ini terus. Oke, kami juga dari panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih ada kendala dalam kegiatan kami pada pagi hari ini. Oke, jangan kapok ya teman-teman untuk ikut terus webinar bermanfaat kayak gini, dan saya Ersa pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Semangat teman-teman. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa link absensinya ya. Oke, terima kasih Bu Dinar, Mas Awi, Kak Budi, semua. Terima kasih. Kamu nih. Oke, teman-teman. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih dah semuanya. Kakak panitia itu Ibu Dinar bertanya, bisa dijawab Kakak, apakah perlu absensi juga? Tidak perlu, nanti tidak usah absensi. Oke. Tidak usah Bu, nanti untuk pembicara sudah ada Ibu. Ya, Jimlat kalau gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Ibu. Dadah semuanya. Dadah Kakak Roy. Oke, terima kasih teman-teman. Udah lagi. Belum. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Sampai berjumpa lagi di kesempatan lain. Bye-bye, 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 bye-bye. Bye-bye. Sawadee kak. Nanona. Sama kembaran di situ apakah dia Tania, dipanggil Pak Tania. Hai. Sawadee kak. Sawadiha. Terima kasih Kakak Hudi. Sawadee. Terima kasih. Ya, Akhirnya sudah selesai. Ini apakah peserta sudah live semua? Khopkun kak. Belum, Kak. Masih ada yang... Oke, masih ada. Ini jangan-jangan ketiduran nih, belum live nih. Oke, ini mungkin dikembalikan mungkin ke kakak dari UGM, Kak Sahla atau Kak Monik atau siapa ya? Ripka ketiduran. Oh, mungkin enggak mungkin. Ripka, bangun Ripka. Aduh, nggak keren. Ripka. Panggilan kepada Kakak Ripka Ananda Sejati. Untuk bangun segera. Elva juga nah. Mungkin hostnya bisa di-kick aja mungkin ya. Ini seperti ketiduran ini. Mereka tuh lagi merangkum atau lagi bikin DMP. Kan kita nggak pernah tahu. Lagi bikin sauerkraut anjir. Mau coba anjir, bisa nggak ya di kos bikin sendiri? Wah. Iya cuy, Ripka enggak. Ripka enggak. Ini. Aku matiin ya. Bikin tempe.